Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriana dari Prodi S1 Aquaculture. Di sini nanti saya akan membahas tentang kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Pertama-tama, untuk jurnal referensi yang saya gunakan kali ini ada dua. Yang pertama tentang karakteristik lingkungan perairan Teluk Talengan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan budidaya rumput laut. Dan yang kedua yaitu tentang studi kualitas air budidaya latoh di perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Oke, kita masuk. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini itu ada 3. Yang pertama, tentang metode pengambilan sampel. Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas perairan di lingkungan. Dan yang ketiga, tentang hubungan masing-masing dari topik tersebut. Masuk topik yang pertama, yaitu tentang metode pengambilan sampel. Untuk metode pengambilan sampel dari masing-masing topik tentu saja berbeda. Untuk kecepatan arus itu menggunakan layang-layang air atau drift float. Untuk kecerahan itu menggunakan seksi disk. Untuk suhu menggunakan termometer. Untuk salinitas menggunakan refraktometer. Untuk pH menggunakan indikator strips atau biasa disebut dengan kertas indikator. Dan untuk gelombang itu menggunakan tiang skala. Bagaimana sih cara penggunaannya? Kita next. Untuk cara penggunaannya, pada kecepatan arus itu data kecepatan arus didapat dengan menggunakan layang-layang air atau drift float seperti yang sudah saya sampaikan. Teknik pengukurannya dengan menghanyutkan drift float sejauh 10 meter. Untuk kecerahan, teknik pengukuran kecerahan air hampir sama dengan pengukuran kedalaman, tetapi pada pemberatnya diikatkan juga seksi disk. Pemberat ditenggelamkan pada saat warna hitam pada seksi disk tidak nampak, dilakukan pencatatan angka yang tertera pada tali berskala untuk data A. Selanjutnya, pemberat terus ditenggelamkan sampai warna putih seksi disk tidak terlihat atau tidak nampak. Angka yang tertera pada angka dicatat data B. Data kecerahan didapat dari rata-rata data A dan data B. Suhu diukur dengan menggunakan termometer ya. Selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas diukur dengan mengambil sampel air, kemudian diambil beberapa tetes air dan diteteskan pada kaca refraktometer. Selanjutnya, dibaca angka pada skala refraktometer tersebut. Untuk pH, pengukuran pH menggunakan universal indikator strip atau kertas indikator yang dicelupkan ke perairan. Selanjutnya dilihat nilai pH dengan mencocokkan warna kertas indikator ke tabel indikator. Untuk gelombang, pada jurnal ini pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Next. Kita masuk ke tahap yang kedua atau topik pembahasan yang kedua tentang pengaruh terhadap kualitas di perairan. Apa sih pengaruh terhadap kualitas di perairan? Untuk kecepatan arus, pada jurnal ini hasil pengukuran kecepatan arus di Teluk Talengan bervariasi antara 12,92 cm per detik sampai 23,77 cm per detik dengan nilai rata-rata 18,96 cm per detik. Wibisono pada tahun 2005 menyatakan bahwa setiap proses aktivitas pasang maupun surut pasti menimbulkan arus.
sehingga kecepatan arus dapat mempengaruhi kualitas di perairan tersebut, di mana arus dapat membawa zat-zat tersuspensi di dalam kolom air melalui persebaran berbagai arah, sehingga dapat mempengaruhi kekeruhan kolom air tersebut. Untuk kecerahan air itu merupakan indikator dari kejernihan suatu perairan yang berhubungan dengan penetrasi cahaya yang masuk ke kolom badan air. Semakin tinggi kecerahan, maka semakin dalam penetrasi cahaya yang menembus perairan. Selanjutnya yaitu tentang suhu. Sebaran suhu di perairan Lok Bubon berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kisaran nilai suhu masih mendukung untuk pertumbuhan dari rumput laut. Menurut Romi Mohtarto dan Juwana pada tahun 2001, temperatur yang baik untuk mendukung kelangsungan hidup organisme di laut berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, dapat mempengaruhi dari pertumbuhan biota laut yang ada. Untuk salinitas perairan di Teluk Talengan mempunyai kisaran 30,37 ppt sampai 30,9 ppt dengan nilai rata-rata sebesar 30,59 ppt. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sirkulasi air, penguapan curah hujan, dan sungai. Untuk pH, hasil pengukuran derajat keasaman atau pH pada titik sampling di perairan Lok Bubon memperlihatkan kisaran nilai sebesar 7-8. Perbedaan nilai pH dalam perairan diduga disebabkan oleh adanya perbedaan waktu pengukuran dan juga pencampuran air dari muara, hingga pH di perairan dekat muara dengan yang jauh dari muara cukup bervariasi. Untuk gelombang, sebaran tinggi gelombang di perairan Lok Bubon berkisar antara 0,35 sampai 50 meter. Kisaran ini diduga masih cukup sesuai untuk mendukung pertumbuhan karena sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ambas pada tahun 2006, tinggi gelombang yang baik dan optimal untuk kegiatan budidaya berkisar antara 0,2 meter hingga 0,4 meter. Next, kita akan masuk ke topik pembahasan yang ketiga. Topik pembahasan yang ketiga yaitu hubungan dari masing-masing topik tersebut apa sih? Oke, next. Untuk kecepatan arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada pada suatu perairan. Kecerahan perairan yang dipengaruhi oleh keberadaan TSS, zat-zat terlarut, partikel, dan warna air. Partikel tersuspensi yang terbawa oleh arus dapat menjadikan penumpukan substrat pada perairan, dan perairan tersebut akan berubah menjadi keruh. Suhu Effendi pada tahun 2003 menyatakan bahwa suhu perairan berhubungan dengan kemampuan pemanasan oleh sinar matahari, waktu dalam hari, dan lokasi. Daratan memiliki sifat lebih mudah menyerap panas dari matahari, sedangkan laut lepas pantai tidak mudah mengubah suhu bila lingkungan sekitar tidak berubah. Suhu juga dapat menjadi indikator perubahan salinitas, di mana salinitas lebih tinggi pada sore hari. Salinitas. Salah satu faktor menentukan nilai salinitas yaitu penguapan air laut yang terjadi disebabkan oleh panas sinar matahari. Kondisi salinitas yang relatif rendah pada siang hari diduga disebabkan oleh masuknya air tawar. Next. Untuk pH. Oke, kita balik dulu. Untuk pH, kisaran pH dalam perairan alami sangat dipengaruhi oleh konsentrasi karbon dioksida yang merupakan substansi asam. Fitoplankton dan vegetasi perairan lainnya menyerap CO2 dan perairan selama fotosintesis berlangsung sehingga pH cenderung meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Untuk gelombang berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial terutama oksigen. Parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap biota laut dan tanaman laut. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.